Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah tanaman yang bahkan bukan asli dari Indonesia, sekarang justru jadi salah satu penopang utama ekonomi kita? Nah, hari ini kita bakal bedah kisah luar biasa itu, perjalanan kelapa sawit di Indonesia. Coba deh, lihat angka ini, 59%. Itu artinya lebih dari setengah pasokan minyak sawit di seluruh dunia datangnya dari Indonesia. Ini bukan angka main-main, ini adalah dominasi total di pasar global. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Tanaman kelapa sawit itu kan asalnya dari Afrika. Loh, kok bisa-bisanya sekarang jadi mesin ekonomi raksasa buat Indonesia? Oke, yuk kita telusuri bareng-barang ceritanya dari awal. Sebelum kita mundur jauh ke masa lalu, penting banget buat kita paham dulu, segede apa sih peran Indonesia di panggung sawit dunia saat ini? Biar kita dapat gambarannya. Grafik ini udah ngejelasin semuanya kan? Lihat aja, 45,5 juta ton. Produksi kita itu jauh banget di atas gabungan negara produsen besar lain, kayak Malaysia dan Thailand. Skalanya itu benar-benar masif. Sekarang kita putar waktu jauh ke belakang. Karena percaya atau enggak, semua industri raksasa ini punya awal mula yang sangat-sangat sederhana. Yah, Anda nggak salah dengar. Cuma 4 biji benih. Seluruh industri jutaan hektar yang kita lihat sekarang ini, jejaknya bisa dilacak kembali ke 4 benih kecil yang dibawa menyeberangi lautan. Luar biasa kan? Jadi begini kronologinya. Benih-benih itu sampai di kebun raya Bogor, ternyata tumbuh subur dan berbuah. Benih dari buah pertamanya, itu kemudian disebar ke Deli, Sumatera. Tapi lucunya, waktu itu orang-orang ngelihatnya cuma sebagai tanaman hias yang keren buat pajangan di pinggir jalan. Belum ada yang kepikiran soal industrinya sama sekali. Terus apa dong yang mengubah statusnya dari sekedar tanaman hias jadi komoditas super penting? Jawabannya ada dua, ambisi kolonial Belanda dan kebutuhan industri di Eropa. Nah, disinilah terjadi pergeseran cara pandang yang drastis. Di satu sisi, tadinya ini cuma tanaman pajangan. Tapi di sisi lain, pabrik-pabrik di Eropa lagi butuh-butuhnya minyak nabati murah buat bikin sabun dan margarin. Tiba-tiba, kelapa sawit ini dilihat sebagai emas cair. Dan inilah dia tanamannya Elais guinensis. Dari tandan buah yang warnanya merah menyala inilah minyak yang super berharga itu berasal. Oh iya, penting buat kita bedain. Dari satu buah sawit itu, ada 2 jenis minyak yang dihasilkan. Yang pertama, minyak sawit mentah atau CPO, itu dari daging buahnya. Ini yang biasa jadi minyak goreng. Yang kedua, minyak inti sawit atau PKO, itu dari biji di tengahnya. Nah, ini biasanya buat bahan baku sabun atau kosmetik. Dan ini dia, titik baliknya. Tahun 1911, seorang pengusaha dari Belgia melihat peluang emas ini dan membuka perkebunan kelapa sawit komersial pertama di Sumatera. Momen inilah yang secara resmi memulai era industri sawit di Hindia Belanda. Dan dari situ, pertumbuhannya cepat banget. Cuma dalam waktu sekitar 30 tahun, di tahun 1940, luas kebun sawit udah mencapai 100.000 hektar. Semuanya buat apa? Buat diekspor dan memenuhi permintaan pabrik-pabrik di Eropa. Oke, kita lompat sekarang ke era setelah kemerdekaan Indonesia. Disinilah ceritanya berubah lagi. Industri yang tadinya aset kolonial mulai ditransformasi jadi salah satu pilar utama buat negara yang baru lahir. Tapi perjalanannya nggak selalu mulus loh. Selama Perang Dunia Kedua, industri ini sempat ambruk. Produksinya anjlok parah banget. Jadi setelah perang selesai, semuanya harus dibangun lagi dari awal. Dan setelah dibangun kembali, lihat lonjakan ini. Dari yang luasnya cuma sekitar 200.000 hektar di awal tahun 80-an, tiba-tiba meledak jadi hampir 6 juta hektar di tahun 2006. Ini ekspansi yang gila-gilaan. Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa bisa meledak kayak gitu? Kuncinya ada di kebijakan pemerintah. Setelah perkebunan peninggalan Belanda dinasionalisasi, pemerintah bikin program-program cerdas. Ada program perkebunan inti rakyat atau PIR buat ngebantu petani kecil, dan ada juga PBSN yang ngasih karpet merah buat investor swasta besar buat buka lahan. Dan semua itu membawa kita ke hari ini, di mana industri kelapa sawit Indonesia adalah sebuah kekuatan ekonomi yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Sekarang ini, industri sawit kita didominasi oleh beberapa grup korporasi raksasa. Mereka inilah pemain-pemain utamanya yang bisnisnya terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari kebun sampai ke pabrik. Salah satu alasan kenapa kelapa sawit ini jadi favorit adalah produktivitasnya. Satu pohon sawit itu bisa terus-terusan menghasilkan buah sampai umurnya sekitar 25 tahun.
Ini jelas bikin dia jadi aset pertanian jangka panjang yang sangat menguntungkan. Dan kalau Anda mau bukti seberapa vitalnya komoditas ini bagi negara, coba deh dengerin fakta unik ini. Minyak sawit kita itu nggak cuma dijual buat dapat uang, tapi pernah dipakai buat barter langsung, buat beli jet tempur Sukhoi dari Rusia. Ini nunjukin kalau sawit itu udah jadi alat diplomasi dan perdagangan yang strategis. Jadi begitulah perjalanannya. Dari cuma 4 benih dari Afrika, sampai jadi komoditas yang membentuk ekonomi, sosial, dan bahkan geopolitik Indonesia. Perjalanannya luar biasa kan? Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua tantangan dan peluang yang ada, masa depan seperti apa yang menanti industri kelapa sawit Indonesia?